Kami terdiam, masing-masing memikirkan orang-orang yang dirindukan. Di antara bunyi isapan rokok kretek dan embusan asap itu, kami seolah bersama-sama bermimpi berada di tengah-tengah orang tercinta. Mungkin Sunu membayangkan hubungan mereka. Membayangkan berbincang dengan Nilam di perpustakaan, karena demikianlah hubungan mereka. Santun dan tidak heboh, tetapi dalam dan tidak ada keraguan. Mungkin selain kangen adiknya, Daniel pasti juga membayangkan entah pacar yang mana. Josephine atau Pramesti atau Wulan. Aku sudah lupa nama-nama terbaru saking banyaknya. Mungkin Alex tengah merindukan Asmara. Ini sebuah perkembangan yang sebetulnya tidak pernah kuduga. Asmara terlalu sering mengejek kegiatan atau gaya aktivitas yang menurut dia seperti Sisyphus Melayu. Sehingga aku selalu menyangka suatu hari dia akan pacaran dengan seorang dokter atau ahli fisika atau mereka yang mengenakan jas laboratorium. Bukan semacam Alex yang lebih cocok menjadi pelaut kapal Portugis. Aku tahu Asmara tak terlalu setuju dengan aktivitasku menjadi Sisyphus Melayu. Melawan Orde Baru adalah sebuah kebodohan dan kita perlu berkelit dengan cerdas di bawah rezim keji ini. Demikian Asmara selalu merepet setiap kali aku mampir ke Ciputat. Sejak aku kuliah semester awal dan dia masih duduk di SMA. Asmara sudah memperhatikan keprihatinan karena dia tahu aku sering bolos kuliah dan lebih sibuk dengan diskusi serta unjuk rasa yang kami organisir. Tentu saja Asmara tak mengetahui semua kegiatanku dengan rinci, tapi dia cukup peka untuk segera menyadari bahwa lama-kelamaan kegiatan akademik sudah kutinggalkan. Setiap kali aku membawa salah seorang kawanku, Sunu atau Daniel, dan jika kebetulan Asmara sedang mampir di Ciputat, dia akan menyelidiki kegiatan kami dan sesekali menyambar. Tidakkah kalian khawatir setiap kali tertangkap aparat? Sebuah pertanyaan retorik yang kami tanggapi dengan tersenyum tengil. Sunu dan Daniel selalu ikut aku hanya untuk meja makan yang menurut mereka berisi menu makanan terdahsyat di atas bumi. Malam itu, ibu menghidangkan empal gentong dan ketupat. Sisa masakan catering pesanan pasangan Cirebon yang menikah sehari sebelumnya. Kedua kawanku sudah tak peduli dengan kerewelan Asmara karena di masa itu, ketika kami baru pindah ke Saegan, hidangan yang kami makan tentu saja seadanya. Tetapi ketika beberapa bulan sesudahnya aku mengajak Alex ikut mampir ke rumahku, sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja Asmara dan Alex seolah membekukan waktu dan mereka berdua terdampar di sana. Kami semua, ibu, bapak, dan aku yang sibuk lalu lalang menata meja dan meletakkan makanan hanyalah figuran tak bermakna. Masakan ibu yang biasanya hanya primadona bagi siapa saja, apalagi bagi kami para mahasiswa yang selalu kelaparan, ternyata tak menjadi penting lagi. Adikku, si kecil yang biasanya membutuhkanku dan membutuhkan validasi abangnya, kini tiba-tiba menganggap Alex, si putra Flores itu adalah satu-satunya lelaki yang ia butuhkan. Bapak dan aku dipersilahkan menyingkir dan entah bagaimana, dari pertemuan ajaib di dapur rumah orang tuaku itu, hubungan mereka berkembang. Percuma aku campur tangan. Alex Perazon tentu saja bukan dandung anak SMA yang mirip morfinis itu. Juga bukan para dokter muda yang sering mengantar adikku setelah jaga malam. Pastilah alis mata Alex yang tebal atau suaranya yang mengalun itu yang memikat adikku. Tiba-tiba saja terdengar bunyi gedor pada pintu. Segala imajinasi dan kerinduan runtuh. Lelaki seibu terlihat berdiri dengan sigap, menaiki tangga dan terdengar bunyi grendel pintu. Tiba-tiba saja dua orang, manusia pohon dan manusia raksasa mengenakan seibu berdiri di hadapan sel Daniel persis di sel di sebelahku. Lelaki seibu membuka sel Daniel. Ada apa? Ada apa? Mengapa mereka menyebut Daniel? Kedua manusia itu mencengkram Daniel yang langsung saja berteriak. Tetapi mereka menutup mata Daniel dengan kain hitam dan menggampar mulutnya yang ribut. Alex tak bisa menahan diri. Kedua tangannya meraih tubuh Daniel dari sela-sela kisi-kisi dan seketika manusia pohon menampar tangan Alex. Beberapa detik ruang bawah tanah itu kembali hening. Bukan hanya manusia pohon dan si raksasa yang menggiring Daniel sudah menghilang di balik pintu. Si lelaki seibu pun ikut bersama mereka.
Daniel mau dibawa kemana, Jul? Nu, Alex berteriak dengan suara parau. Mau diapakan dia? Mau dibawa kemana? Sunu, Julius, dan Dana tidak menjawab. Dia pasti kembalikan, Nu. Sunu tidak menjawab. Terdengar Alex meraung dan menghajar terlari di depannya berkali-kali. Lex, tenang. Lex, kita baru saja dibawa ke sini. Mungkin mereka mau interogasi saja. Aku asal-asalan bicara agar Alex menghentikan amukannya. Aku sendiri tak tahu mengapa mereka menjaring Daniel. Bukan aku atau Sunu atau Dana. Ajaib, Alex menghentikan raungannya. Dia juga menghentikan guncangan pada terali kerangkeng. Untuk berjam-jam berikutnya kami tak punya keinginan berbincang. Aku terlalu lelah memikirkan apa yang akan mereka lakukan kepada Daniel. Semoga teoriku benar. Kami baru saja dipindahkan ke ruang bawah tanah. Tak mungkin mereka memindahkan Daniel ke tempat lain. Akhirnya aku merebahkan tubuhku ke atas dipan dan mencoba memejamkan mata sembari berharap ketika aku membuka mata, mereka mengembalikan Daniel ke selnya dalam keadaan sehat walafiat. Samar-samar aku mendengar suara Alex bersenandung dengan suara bergetar. Sesekali dia berhenti, tersendat. Dia masih mencoba menahan tangis. Meski bawel dan manja, Daniel adalah kesayangan kami semua, dan kami tak ingin dia atau siapapun menghilang. Kina tidak ada di sini. Kalau ada, pasti dia tahu bagaimana membuat Alex lebih tenang. Aku tertidur untuk beberapa lama. Aku terbangun oleh suara grendel pintu. Aku langsung meloncat dan bisa mendengar kawan-kawan lain segera berdiri. Kami semua berdiri serapat-rapatnya ke terali. Kami bisa mendengar suara lenguan Daniel. Hatiku berdegup, antara lega dia masih hidup dan sedih karena sudah pasti dia disiksa lagi. Benar saja, digiring lelaki seibu, Daniel berjalan tertatih-tatih menuju selnya. Kaki kirinya pincang dan seluruh tubuhnya basah. Mukanya yang putih kini berwarna ungu, bibirnya gemetar. Dan Alex mencoba meraih, tapi si lelaki seibu menggeleng. Daniel dimasukkan ke dalam selnya. Lelaki seibu kembali ke singgasananya. Aku yakin, aku bukan satu-satunya yang kepingin merangsak sel ini dan menghambur ke tubuh Daniel yang butuh pengobatan dan perawatan. Tetapi aku yakin Daniel selemah apapun yang terlihat dari luar bisa mengatasi segala yang memar dan luka di sekujur tubuhnya. Aku tak tahu jenis siksaan yang dia alami karena seluruh tubuhnya basah kuyup dan dia terlihat kedinginan. Dan terdengar suara sulung memanggil. Hanya terdengar rintian dan bunyi Daniel yang kedinginan. Lelaki seibu datang menghampiri, membawa sehelai sarung dan melemparnya ke dalam jeruji sel Daniel. Lantas dia kembali duduk di pojok. Dan, ya, lepas baju dan kenakan sarung itu, double dengan sarung yang ada di atas dipan. Ya, kami menanti Daniel melakukan semua instruksiku. Dan kamu diapain? Terdengar suara Sunu bertanya dengan hati-hati. Aku disuruh tiduran di atas balok es berjam-jam sambil diinterogasi. Daniel menjawab sambil masih sambil menggigil. Aku akan membalaskan semua tindakan laknat mereka jika suatu hari nanti kita terbebas dari rezim ini. Kinan sudah tertangkap laut. Terdengar raungan Alex. Tiba-tiba ruang bawah tanah itu semakin terasa represif. Ada sesuatu yang menekan, sehingga aku sulit bernapas. Apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan Kinan sudah dijaring. Mereka bertanya siapa yang mendanai aksi kita dan siapa yang berada di atas Kinan dan Bram. Suasana hening, hanya terdengar Daniel tengah membilas baju dan berganti dengan sarung. Mencucinya nanti saja. Mencucinya nanti saja dan yang penting hangatkan badanmu dulu, terdengar suara Dana. Kami semua sudah bergiliran disuruh tiduran di atas balok es. Itu sisaan gila, yang penting kenakan baju kering. Artinya Alex dan aku akan mendapatkan giliran siksa di atas balok es. Tapi aku sudah pernah pasrah dan setengah tak peduli. Jika Kinan pun sudah terjaring, apalagi yang tersisa? Bram sudah 2 tahun di penjara. Kira-kira ini jam berapa, Dana? Suara Daniel terdengar masih lemah, meski sudah tak bergetar. Mungkin sore, tapi masih hari yang sama. Ini sudah ada jatah makan siang, kata Dana. Siang dan malam tak ada bedanya, kata Daniel lirih. Dia terdengar rewel atau nyinyir. Ada sesuatu yang mati di dalam nada suaranya. Tak ada keceriaan dan tak ada harapan. Terus terang, aku lebih senang mendengar Daniel yang bawel. Rebahan dan terdengar suara Sunu. Pari panah, terdengar suara Alex bernyanyi. Suaranya berat, mungkin ini maksudnya orang yang bersuara emas, sehalus beledu dan mengusap jiwa.
Pari topo usno pono, buken ruko geto kae, pari heni nai rera gere, wuno lali rera rodo, pari lali nai lali, wuno haga nai heti. Aku ingat dia pernah menyanyikan lagu itu di rumahku katanya. Katanya ini sebuah lagu mitologi tentang gugus bintang 7 dan Antares. Bintang yang menjadi kompas bagi pelaut untuk melihat arah timur dan barat. Aku tidak mendengar suara Daniel, mungkin dia tertidur, mungkin dia lelah. Suara trompet membangunkan kami. Anjing. Aku semakin yakin bahwa tempat ini adalah sebuah markas. Hanya kami tak tahu markas kesatuan apa dan di mana letaknya. Belum lagi aku selesai merenggangkan tubuh, tiba-tiba ku dengar lagi musik dungu itu. Ah, laki seibu, bukankah kau yang lumayan paling manusiawi daripada yang lain? Kau membagi rokok pada Julius dan Sunu. Kau memberi sarung ketika Daniel membeku kedinginan setelah disiksa di atas balok es. Mengapa kau masih bersetia pada musik seburuk itu? Ketahuilah, lelaki seibu, notasi musik itu lebih dari 2 nada, dan siapapun yang menciptakan house musik jauh lebih layak disiksa daripada kami. Mungkin aku akan menyiksa si pencipta house musik agar dia tak atau mereka sudi menggunakan nada yang lain. Jul, terdengar suara Sunu. Ya. Dana, ya bangun. Laut. Mau mati, kenapa? Musik goblok ini, serumpul Daniel. Ya, Alex, hadir. Terdengar suara grendel pintu. Lelaki sibuk terlihat tergopoh-gopoh bangun. Terdengar suara-suara manusia pohon. Jantungku mulai berdegup, jangan-jangan sekarang giliranku disiksa di atas balok es. Terdengar Alex mencengkeram jeruji dan mengguncang-guncangnya. Lex, tenang Lex, aku berteriak mengatasi musik tolol itu. Astaga, manusia pohon dan si raksasa kelihatan menggiring satu orang ke arah kerangkeng kami. Demi Tuhan, kali ini jantungku betul-betul melesat keluar. Itu Naratama. Dalam keadaan lemah, berselimut darah, pincang, wajah babak belur, dan mata bengkak, suaraku sungguh tersengkat di tenggorokan. Lebih terkejut lagi karena kulihat si manusia pohon memerintahkan lelaki seibu membuka sel. Sunu. Mereka melempar Naratama ke dalam sel dan tiba-tiba saja kulihat mereka mencekram Sunu. Menutup wajahnya dengan sebuah kain hitam memborgol tangannya. Kemudian pohon menendang punggung Sunu agar dia segera berjalan. Sunu. Tiba-tiba aku berteriak histeris. Anjing kalian. Sunu mau dibawa kemana? Si manusia pohon menonjok kepalaku melalui terali dan aku terjengkang jatuh. Gelap.